Perkenalkan, nama saya Francisca Eri Puji Astuti. Saya dari Prodi Manajemen semester 2. Saya kuliah di STIE Gentiaras Bandar Lampung. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang strategi yang saya akan gunakan untuk menyambut era new normal untuk aktif kembali belajar di kampus. Dalam strategi yang saya akan gunakan ini, saya menggunakan POAC. Apa sih kepanjangan dari POAC? POAC merupakan kepanjangan dari P. Planning, O. Organizing, A. Activating, dan C. Controlling, di mana keempat strategi tersebut akan saya gunakan untuk menyambut era new normal. Setelah kita membahas kepanjangan dari POAC sendiri, sekarang kita bahas poin yang pertama, yaitu planning. Nah, planning ini akan saya gunakan untuk merancang semua kegiatan yang akan saya lakukan untuk menyambut era new normal. Yang pertama, membiasakan bangun pagi jam 5. Yang kedua, beres-beres. Ketiga, berangkat ke kampus lebih awal dari biasanya. Keempat, membiasakan diri untuk hidup sehat, berolahraga, minum vitamin. Yang kelima, mengikuti kegiatan UKM di kampus dan semakin aktif lagi untuk berkegiatan di kampus. Yang keenam, menggunakan masker ketika berada di luar atau berpergian. Yang ketujuh, membeli dan menggunakan hand sanitizer. Dan yang kedelapan, meminta dukungan, support, atau doa dari orang tua. Agar planning saya dapat terwujud, saya memerlukan strategi yang kedua, yaitu organizing, di mana organizing ini menjadi tempat atau wadah untuk mewujudkan planning-planning yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama, ada kos-kosan. Yang kedua, lingkungan. Yang ketiga, kampus tempat saya belajar. Yang keempat, minimarket dan warung. Nah, strategi yang ketiga ini adalah activating, di mana activating ini merupakan cara yang akan saya lakukan untuk mewujudkan planning yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama adalah bangun pagi. Ketika saya ingin bangun pagi, berarti saya harus tidur lebih awal dan memancet pikiran saya untuk bangun pagi jam 5. Kemudian memasang alarm. Kemudian yang kedua, beres-beres. Biasanya ketika saya bangun pagi, saya langsung beres-beres, yaitu membereskan tempat tidur saya, kemudian menyapu lantai, mengepel, dan memasak untuk saya sarapan pagi. Kemudian yang ketiga, yaitu berangkat ke kampus lebih awal dari biasanya. Jadi biasanya saya berangkat ke kampus itu 15 menit baru saya berangkat, tetapi sekarang saya akan berangkat ke kampus setengah jam sebelum kuliah dimulai. Kemudian yang keempat, yaitu mengikuti kegiatan UKM dan semakin tekun untuk kuliah. Nah, saya sebenarnya orang yang jarang untuk mengikuti kegiatan-kegiatan UKM. Ya, penyebabnya adalah rasa malas. Tetapi sekarang saya bertekad untuk mengikuti kegiatan UKM dan ingin menjadi pengurus UKM yang ada di kampus STIE Gentiaras. Yang kelima, menjaga pola makan. Biasanya kalau saya malas untuk masak, saya beli. Tetapi saya sadar sekarang bahwa memasak makanan sendiri adalah jauh lebih baik, karena kita mengetahui akan kehigienisan makanan yang kita makan. Kemudian meminum vitamin agar daya tahan tubuh kita kuat, dan berolahraga. Berolahraga ini bisa jogging atau senam. Yang keenam, yaitu menggunakan masker ketika berada di luar atau berpergian. Biasanya saya menggunakan masker kain karena lebih higienis dan
dibandingkan menggunakan masker yang sekali pakai. Jadi bisa menghemat uang untuk membeli masker. Yang ketujuh adalah membeli dan menggunakan hand sanitizer. Biasanya saya membeli hand sanitizer biasanya di supermarket atau di apotik, karena menggunakan hand sanitizer jauh lebih praktis ketimbang kita mencuci tangan di wastafel dan kita tidak tahu wastafel itu dipegang oleh siapa. Jadi lebih praktis kita menggunakan atau membawa hand sanitizer sendiri. Yang terakhir atau yang ke-8 yaitu meminta support atau doa dari orang tua. Dukungan dari orang tua bisa membuat kita semakin bersemangat untuk menjalani hari-hari dan membuat hubungan antara anak dan orang tua semakin dekat lagi meskipun berjauhan. Nah, strategi yang terakhir yaitu controlling, di mana controlling ini merupakan suatu pengawasan terhadap kegiatan yang saya akan lakukan agar kegiatan yang saya lakukan dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah saya buat. Yang pertama, saya harus memotivasi diri saya untuk maju dan berkembang. Yang kedua, membuang pikiran negatif yang menyebabkan diri saya menjadi minder. Kemudian yang ketiga, percaya diri dan optimis. Dan yang keempat, selalu membuat catatan untuk kegiatan yang akan saya lakukan.